Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Kuliner Star Hotel Payakumbuh. Untuk anggota kelompoknya yaitu Alfa Permata Putra, saya sendiri Fitratul Aini, Reza Fares, Renadi Mulia, dan Muhammad Zaki. Pada presentasi kali ini, Muhammad Zaki tidak bisa hadir dikarenakan sakit. Untuk slide pertama, bab 1 pendahuluan akan dipresentasikan oleh Reza Fares. Kepada Reza Fares, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, yang pertama adalah latar belakangnya. Salah satu yang menjadi andalan Provinsi Sumatera Barat yang berpotensi sebagai destinasi wisata adalah Kota Payakumbuh. Alasan kami memilih Kota Payakumbuh untuk mendirikan hotel yaitu Kota Payakumbuh adalah kota yang terletak di timur laut Kota Padang. Kota ini dijuluki sebagai kota kuliner karena menjadi asal dari beragam kuliner, lezat, dan juga banyak objek wisata yang bisa dikunjungi. Pemilihan lokasi hotel yang akan kami dirikan sangat strategis, dekat dengan objek wisata seperti Ngalau Indah, Batang Tabi, dan wisata lainnya, dan kuliner yang memudahkan pengunjung untuk mengunjunginya. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Studi kelayakan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan pembangunan penginapan baru di Kota Payakumbuh, di Batang Agam Payakumbuh. Hasil studi ini diharapkan bermanfaat bagi para investor untuk menetapkan kebijaksanaan perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan proyek pembangunan hotel tersebut di kemudian hari, sehingga diharapkan target pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana. Selanjutnya ada ruang lingkup. Penyusunan studi kelayakan ini dilakukan secara sistematis yang akan mengevaluasi dan menganalisa dari berbagai aspek pasar dan pemasaran. Aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan SDM, aspek hukum legalitas, serta aspek ekonomi dan keuangan. Berbagai aspek tersebut akan diolah dan di outputnya diperlukan untuk menganalisa strength, weakness, opportunities, dan threat. Selanjutnya, ada metode. Pengumpulan dan pengajian data diperoleh dari berbagai sumber seperti Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Payakumbuh, Persatuan Hotel dan Restoran Kota Payakumbuh, Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh, dan pihak terkait lainnya. Yang kedua ada studi kepustakaan. Dilakukan juga studi pustaka dari berbagai literatur yang telah dipublikasikan secara luas sebagai landasan teori. Untuk meyakinkan data dan informasi yang diperoleh tersebut, dilakukan peninjauan dan pengamatan langsung ke lokasi dan daerah sekitarnya. Data yang diperoleh diolah secara sistematis, sehingga menghasilkan informasi yang relevan dengan tujuan studi. Informasi inilah yang akan digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya ada bab 2, aspek hukum dan legalitas. Berikut penjelasannya, Badan Hukum Perusahaan. Nama perusahaan PT Batiah. Tujuan, memberikan jasa penginapan. Fungsi, hotel, bidang usaha, jasa, dan akomodasi. Alamat perusahaan, Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Perizinan, 1. Perizinan lahan. Yang kedua, surat izin usaha kepariwisataan atau SIUK untuk hotel berbintang dari wali kota atau pejabat yang ditunjuk. Yang ketiga, perizinan pembangunan hotel. Keempat, perizinan pengoperasian atau menjalankan hotel.
Bab 3, aspek pasar dan pemasaran. Gambaran umum prospek pasar produk. Yang pertama ada letak geografis, yang kedua ada tinjauan umum kawasan Kota Payakumbuh, yang ketiga ada kondisi lokasi, yang keempat penggunaan lahan existing, yang kelima ada aksesibilitas. Pengertian permintaan. Dari segi permintaan, hal yang harus diperhatikan dalam analisa permintaan adalah jumlah wisatawan yang datang berkunjung di Sumatera Barat. Yang kedua, rata-rata lama tamu yang menginap. Yang ketiga, volume wisatawan yang datang berkunjung di Kota Payakumbuh. Yang keempat, perkembangan keadaan pasar. Yang kelima, pasar sasaran. Yang keenam, pasar aktual. Yang ketujuh, kemungkinan adanya pasar baru. Selanjutnya ada pengertian penawaran, analisa permintaan. Teman-teman bisa lihat di pada selanjutnya ada analisa permintaan. Teman-teman bisa melihat jumlah kunjungan wisatawan dari 6 hotel tersebut. Selanjutnya, di sini ada data proyeksi wisatawan di Kota Payakumbuh. Teman-teman bisa melihat jangkauan wisatawan dari tahun 2021 sampai 2030. Selanjutnya ada analisa penawaran. Di sini ada tabel penginapan di sekitar lokasi hotel yang dijadikan kompetitor. Tunggu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Reza Fares. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Alfa Permata Putra. Kepada Alfa, silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari tabel 3.5. Selanjutnya itu ada perkiraan permintaan kamar hotel dari 2016 sampai 2025. Bisa dilihat dari tabel ini, dalam hal ini tingkat pertumbuhan diproyeksikan sebanyak 5% per tahun, yang apabila ditotalkan akan mencapai angka 105%. Didapat dari artikel prediksi kunjungan wisata Kota Payakumbuh menggunakan metode jaringan syaraf tiruan back propagation. Selanjutnya ada pesaing. Jika dilihat di sekitar lokasi proyek kuliner state hotel ini sudah terdapat bangunan penginapan yang sejenis. Penginapan terdekat yang berada di sekitar kuliner state hotel ini yaitu Hotel Bundo Kanduang, Hotel Narasaki, Hotel Kolivera, Hotel Paradisa, dan Hotel Mengkuto. Penginapan atau hotel-hotel ini selanjutnya akan menjadi acuan untuk pembangunan fasilitas dan operasional kuliner state hotel. Selanjutnya produk. Lahan kosong yang berada di Jalan Pasir akan dibangun resort dengan luas total area yang dibangun 800 meter. Direncanakan hotel ini memiliki 90 kamar. Bagian utama pergunakan untuk main lobby, back office, kitchen, dan restoran. Lantai dasar dipergunakan untuk main lobby, back office, kitchen, restoran. Selanjutnya lantai 2 kamar dan lantai 3 juga untuk kamar. Hotel ini terdiri dari bangunan-bangunan tersendiri. Dan jenis kamar yang ada di sini yaitu standard room, deluxe room, dan suite room. Hotel ini juga dilengkapi dengan pool atau kolam renang.
garden. Maaf, hotel ini juga dilengkapi dengan pool, kolam renang dan beberapa garden atau taman. Desain kuliner style hotel ini adalah bangunan permanen dengan wallpaper kayu serta didesain dengan nuansa tradisional. Desain keseluruhannya dapat dilihat pada lampiran gambar teknis kuliner style hotel. Selanjutnya ada tipe kamar. Pertama, standar room, yaitu berjumlah 50 kamar dengan luas kamar 24 meter persegi dengan harga 450.000 per malam. Selanjutnya di Lux Room dengan jumlah kamar 35 buah atau 35 kamar, luas kamar 30 meter persegi dengan harga 750.000. Dan terakhir ada Suite Room. Jumlah kamarnya ada 5 buah kamar dengan luas 48 meter persegi dan dibanderol dengan harga 1.050.000. Selanjutnya ada promosi dan segmentasi pasar. Analisa SWOT. Untuk analisa SWOT, ada yang pertama strength atau kekuatan, yaitu lokasi Kota Payakumbuh. 2, objek wisata Kota Payakumbuh. Tingkat kunjungan juga terus meningkat. Aksesibilitas bagus dan mudah dicapai. Tersedianya transportasi lokal, mudah dalam menemukan makanan khas, dan terakhir dekat dengan objek wisata lainnya. Untuk kelemahannya atau weakness ada beberapa, yaitu 1, belum adanya fasilitas MICE, belum adanya fasilitas pendukung lainnya seperti spa, fitness center, business center, and lounge. Tergolong hotel yang baru, sehingga belum mampu menjangkau konsumen secara optimal. Sarana promosi masih berupa papan nama hotel yang terpasang di depan hotel. Selanjutnya bersaing dengan penginapan lokal milik penduduk. Kurangnya teknologi dalam kamar dan keterbatasan anggaran. Untuk opportunities atau peluang adalah dengan tingkat kunjungan wisata yang terus meningkat, akan mendatangkan banyak tamu. Banyaknya permintaan penginapan, sedangkan penawaran sedikit. Selanjutnya ada threats atau halangan. Pertama, adanya hotel saingan di sekitar kawasan hotel. Adanya hotel motel budget. Tenaga kerja yang kaku, turnover tinggi saat liburan, pajak tinggi, dan kebakaran dari penumpukan lemak di dapur hingga bahaya listrik di seluruh bisnis. Selanjutnya ada bab 4, aspek teknik dan operasional. Itu ada perencanaan dasar. Perencanaan ini ada terdapat nama proyek, yaitu nama dari hotel sendiri, yaitu Kuliner State Hotel. Lokasinya terletak pada Padang Tengah. Untuk peruntukan hotel, luas tanah yaitu kami ambil 3.000 meter persegi. Harga tanah per meternya itu 500.000. Luas total area 60 meter persegi dikali 60 meter persegi. Jumlah lantai ada 4 lantai dan jumlah kamar yaitu 90 kamar. Yang kedua ada jadwal pembangunan. Bisa dilihat pada tabel berikut. Yaitu ada kegiatan lens clearing, pondasi dan pembangunan struktur bangunan, pemasangan atau instalasi, mechanical equipment dan instalasi. Instalasi tahap 2 yaitu electrical equipment dan instalasi. Interior decoration, furnishing dan operational equipment, exterior decoration, landscaping. Selanjutnya ada fasilitas yang dimiliki pelantai kuliner style hotel.
lantai 1 dengan luas 60 kali 60 meter. Yaitu ada beberapa, seperti yang pertama lobby lounge, front office, manajemen office, musola, meeting room, sales and marketing, pantry, toilet, lobby, kitchen, restoran, ruang genset, engineering office, security post, housekeeping office, HRD office, accounting office, swimming pool, koridor, dan terakhir lift. Bisa dilihat pada sketsa berikut di samping tabel tersebut. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pembacaan selanjutnya akan saya bacakan. Untuk lantai 3 dengan luas 50 meter kali 50 meter. Teman-teman bisa lihat ada gambar. Untuk lantai 4 dengan luas 50 meter kali 50 meter. Teman-teman bisa lihat pada layar berikut. Selanjutnya, instalasi air dan dasar daya. Listrik dan genset. Sistem kelistrikan 2 power yaitu dari PLN dengan kapasitas 10.000 kV dan 1 buah pembangkit listrik diesel atau generator set dengan kapasitas 900 kV untuk penyediaan tenaga listrik walaupun gangguan dari PLN. Hal itu tidak akan menjadi masalah karena secara otomatis apabila listrik mati, maka generator set atau genset akan hidup. Penyediaan air bersih utama berasal dari PSAM ditambah dengan air dari sumur artesis dengan kedalaman antara 80 sampai 100 meter yang akan ditampung dalam water di bawah tanah bersamaan dengan penyediaan air dari PDAM, air bersih dari water reservoir. Ini kemudian diolah dalam water treatment yang langsung dipompa menuju roof tank untuk didistribusikan. Distribusi air bersih sesuai dengan penggunaannya akan dilakukan dengan alat bantu booster pump agar diperoleh tekanan air yang stabil dan merata. Selanjutnya, instalasi tambahan ada sistem perpipaan, MATV atau Master Antena Television, CCTV, telepon sentral, sistem sirkulasi udara, boiler, fire pump, water treatment, sistem informasi manajemen. Selanjutnya, aspek operasional, aspek back of the house, human resource department, accounting department, sales and marketing department, aspek front of the house, front office department, housekeeping department, food and beverage department. Bab 5, aspek organisasi dan manajemen. Selanjutnya, profesionalisme pelayanan. Elemen-elemen umum dalam organisasi. Visi dan misi. Organisasi harus memiliki visi dan misi yang jelas untuk memberikan arah dan tujuan yang jelas kepada seluruh anggota organisasi. Karyawan. Organisasi harus memiliki karyawan yang berkualitas, terampil, dan berdedikasi dalam menjalankan tugas mereka. Sumber daya. Organisasi harus memiliki sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk finansial, manusia, maupun teknologi. Struktur organisasi. Struktur organisasi yang baik dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan mereka dengan efektif dan efisien. Budaya organisasi. Budaya organisasi yang positif dapat membantu meningkatkan semangat kerja dan kinerja karyawan. Elemen-elemen umum dalam organisasi. Selanjutnya, badan organisasi, struktur organisasi, tata kelola manajemen sumber daya manusia atau SDM. Tujuan organisasi.
Cara pengambilan keputusan, identifikasi masalah, kumpulan informasi, analisis informasi, pertimbangkan alternatif, pilih solusi terbaik, implementasi solusi, monitor, dan evaluasi. SOP tiap departemen. Departemen reservasi, departemen front office, teman-teman bisa lihat pada layar berikut. Selanjutnya, departemen kebersihan, departemen pelayanan kamar, departemen keamanan, selanjutnya pembagian karyawan. Teman-teman bisa lihat pada tabel berikut. Selanjutnya, sistem pengajian. Untuk sistem pengajian karyawan, pihak manajemen berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, mewakili Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut. Yang pertama, penentuan gaji pokok atau basic salary disesuaikan dengan ketentuan UMK. Tunjangan jabatan yaitu 25% dari gaji pokok. Tunjangan hari raya yaitu 1 kali upah minimum. Tunjangan tidak tetap, karyawan mendapatkan tunjangan tidak tetap yang merupakan gabungan TMA dari jam sostek. Besarnya jam sostek adalah 6 dari gaji pokok. Bab 6, aspek keuangan. Akan disampaikan oleh Aldi. Kepada Aldi, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menyampaikan terkait tentang komponen biaya investasi. Dapat dilihat pada slide PowerPoint di sini, terdapat komponen biaya investasi dengan bagian yaitu building. Di sini kami mengambil biaya pembangunan investasi untuk building sekitar 45% dari modal, yaitu dari 26.600 juta. Jadi biaya building yang kami gunakan itu sekitar 12 miliar. Yang kedua FFE, yaitu kami mengambil biaya investasinya sebesar 25%, yaitu biaya FFE-nya ya sekitar 6.650 juta. Selanjutnya mekanikal dan elektronikal. Di sini kami menganggarkan biaya sekitar 20% dengan total yaitu 5.332 juta. Selanjutnya interest bearing contraction sekitar 2%, pre-opening experience sekitar 3%, dan working capital 5%. Berikut ini biaya investasi per kamar menurut Tumblr. Building cost pembangunan hotel kami yaitu sekitar 26.600 juta. Total kamar yang dapat dibangun sekitar 90 kamar dan investasi yang kita lebih kurang 295.555.000 rupiah. Dapat dilihat pada tabel di bawah yaitu jenis-jenis kamar yang akan direncanakan untuk dibangun. Selanjutnya, uraian investasi per kamar dengan harga setiap unit yang ada di dalam kamar hotel. Untuk biaya pembangunan suite room yaitu sekitar 20.201.000 rupiah. Dan selanjutnya itu pembangunan deluxe room mengeluarkan biaya sekitar 25.701.000 rupiah. Dan dapat dilihat pada keterangan tersebut. Selanjutnya uraian investasi per kamar dengan selanjutnya yaitu standar room dengan anggaran biaya sekitar 41.371.000 rupiah. Baik, slide selanjutnya yaitu komponen biaya investasi rincian pengalokasian modal kuliner State Hotel. Dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut keterangan dari penjelasan tabel yang sebelumnya.
mengenai alokasi pendanaan kuliner state hotel yaitu sebagai berikut. Selanjutnya poin 6.2 yaitu revenue. 1. Room revenue. Besaran jumlah penjualan kamar atau room sales sangat dipengaruhi oleh 3 faktor utama yaitu room available, occupancy rate, average room rate, dan sales convenience. 2 yaitu room available. Berdasarkan atas tahapan pembangunan hotel, maka proyeksi room available kuliner state hotel hotel and convection adalah sebanyak 50 kamar yang diambil secara bertahap per tahunnya. Selanjutnya ini tabel revenue. Yang keempat, average room rate. Selanjutnya itu sales convenience dari room revenue merupakan acuan pokok dari perhitungan sales koefisien dari fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang terdapat di kuliner state hotel dengan kualifikasi hotel bintang 3. Fasilitas penunjang tersebut diharapkan mampu menunjang pencapaian pendapatan hotel sehingga besaran sales coefficient yang tertera pada perform income statement dapat dicapai. Besaran yang menyatakan hasil penjualan seluruh produk hotel dapat berpatokan pada penjualan kamar yang diterjemahkan dengan rasio sebesar 100% melalui proyeksi untuk sales coefficient berkisar antara 160 sampai 170,47%. Selanjutnya yaitu tabel food and beverage revenue. Dapat dilihat pada slide berikut. Yang di bawahnya ada mirror operation department revenue. Selanjutnya yaitu cost dan expense. Bagian 6.4 yaitu gross operating profit. Gross operating profit. Lanjut fixed charge. Fixed charge biaya-biaya yang termasuk golongan biaya tetap terdiri atas premi asuransi, depresiasi, amortisasi, dan bungan pinjaman. Premi asuransi dihitung sebesar 2 per mil dari investasi tetap dengan menggunakan rasio sebesar 75% dari nilai harga tetap building. Selanjutnya yaitu depresiasi atau penyusutan bangunan. Dalam pembangunan kuliner state hotel, penyusutan berikut ini merupakan yang mengalami penyusutan adalah building, mechanical electricity, dan FF&E sebesar 10% per tahun dalam jangka waktu 5 tahun. Tabel berikut merupakan uraian perhitungan besaran penyusutan setiap tahun pada building, mechanical electricity, dan FF&E. Selanjutnya itu amortisasi. Dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian bunga pinjaman. Suku bunga pinjaman kuliner state hotel yaitu sebesar 10% per tahun dengan waktu pengembalian yaitu 10 tahun. Slide selanjutnya. Selanjutnya bangunan. Berikut merupakan perhitungan pajak bumi bangunan kuliner state hotel. 6.6 yaitu performa income statement and performa cash flow. Untuk rata-rata harga kamar mengalami kenaikan sebesar 5% per tahun, sedangkan rata-rata tingkat hunian kamar mengalami kenaikan sebesar 1,50% setiap tahunnya. Pergerakan antara 55,70% sampai 69,20% dalam jangka waktu 10 tahun.
Untuk lebih jelasnya kami tampilkan secara lengkap performa income statement and cash flow untuk 10 tahun pertama masa operasional. Ini dapat dilihat pada analisis kelayakan, dapat dilihat pada tabel net present value. Selanjutnya itu internal rate of return. Dapat dilihat pada tabel di samping. Selanjutnya yaitu additional information. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Aldi. Itulah hasil diskusi presentasi kelompok kami. Kalau ada salah janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.